pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, tidak ada seorang pun seperti Engkau di dalam hidup kami ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih setiamu yang begitu besar, kasih setiamu yang begitu dahsyat, yang telah menghampiri setiap kami, menjamah setiap kami, meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada minggu hari ini. Mengucap syukur buat semua yang ada sehingga kami boleh kembali ke dalam ibadah ini. Ke dalam bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau terus menjamah, Engkau terus yang melawat setiap kami di tempat ini. Sehingga setiap kami pulang dalam keadaan yang berbeda. Kami punya perspektif baru akan Engkau. Kami semakin mengenal akan Engkau. Karena Engkau Allah yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami. Baik yang menyampaikan, baik yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin, amin. Shalom. Shalom. Waduh, senang benar dengar kata-kata kalau balasannya kenceng begitu ya. Sekali lagi yuk, shalom. Oh, haleluya. Wow. Aduh, buat saya udah termasuk cukup lama ya tidak bertemu muka bersama-sama di dalam ibadah yang seperti ini. Ya, oke, saya tidak panjang lebar. Saya mau bawakin kita pada apa yang mau sharingkan pada hari ini. Tema kita hari ini adalah apa? Ada yang baca flyernya udah? Temanya apa hari ini? Temanya hari ini adalah penderitaan yang mendatangkan kemuliaan. Amin gak? Amin ya? Ini kan ragu-ragu nih. Saya sengaja bikin juga temanya yang sedikit ya supaya penasaran apa sih yang Pak Benny mau ngomong, bener gak penderitaan yang mendatangkan kemuliaan. Jadi kita harus menderita dong. Yuk, tapi ayatnya ada 2 Korintus 4 ayat 17. Yuk kita buka 2 Korintus 4 ayat 17 berkata. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini ayatnya. Cuman yang mau saya sampaikan hari ini, bagaimana kita menanggapin ayat ini. Yang jadi masalah, dulu kita pakai ayat ini untuk menjawab atau kepada diri kita maupun kepada orang lain kalau begitu kita jatuh dalam suasana yang tidak nyaman. Lalu bahkan mungkin berlarut-larut suasana gak nyaman dari satu ke satu. Lalu kita bingung, lalu kita tanya entah kepada mentor, entah kepada yang ketua FA atau ketua Komsel gitu ya. Ataupun apalah namanya itu. Bahkan mungkin sampai kepada gembala dan wah biasanya jurus pamungkasnya ini nih. Ya udah. Penderitaan kamu tuh mendatangkan kemuliaan kok. Ya gak apa-apa, kamu menderita dulu lah. Karena ayatnya berkata, kenapa sih sampai punya konsep seperti itu? Saya akan mencoba membuka kepada kita bahwa kadang-kadang pola pikir kita ini dalam menangkapin ayat itu dipengaruhi oleh latar belakang kita. Yang jadi masalah waktu dunia yang sudah jatuh ini, itu yang membuat kita punya latar belakang seperti itu. Waktu Anda dari kecil sebenarnya sudah diajarin bahwa untuk mendapatkan sesuatu Anda harus berjuang. Iya apa ya? Saya masih ingat anak kecil aja, saya sering sekali mencontohkan anak kecil aja, anak saya kalau lagi mau mulai belajar berjalan, ya kita maunya dia bisa berjalan. Sehingga saya mulai mancing. Begitu dia lapar, susu nih susu, tapi mau beli susu kamu jalan dulu. Jalan dia, dapat 5-6 langkah, dapatlah susu. Itu mulai belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu dia harus melangkah. Dunia mengajarkan begitu, Anda dari kecil sampai sekarang mengajarkan begitu, yang kerja keras.
di kantor. Rajin. Apa? Rajin karena melihat yang teman A rajin, wah naik pangkat loh dia. Yang itu rajin, wah penghasilannya nambah loh. Rajin juga lah saya. Pengajaran dunia mengajarkan seperti itu. Bahkan ada yang kerja keras banting tulang katanya. Tulang dibanting gimana ya? Kerja keras banting tulang supaya apa? Supaya jadi kaya. Kalau nggak kerja keras, nggak banting tulang, nggak bisa kaya. Sekali lagi, dunia mengajarkan itu. Tapi coba saya tanya ya, kalau Anda datang ke pelabuhan Tanjung Priok, saya sengaja bikin yang ekstrem gitu ya. Itu kuli angkut kerja keras nggak? Lebih keras dari Anda. Pagi-pagi mungkin dia udah bangun nongkrong di sana, kalau nggak nongkrong dia nggak dapat jatah untuk angkat. Ya, sampai kapal terakhir pulang mungkin baru dia selesai, baru dia pulang. Tapi maaf, kehidupan mereka nggak pernah berubah daripada itu. Kerja keras loh itu. Tapi dunia mengajarkan Anda kerja keras bisa menghasilkan hasil. Contohnya juga ada. Orang kerja rajin juga punya, contohnya juga ada. Tetapi sekali dunia mengajarkan hal-hal seperti itu. Bahkan banyak sekali dulu kita dengar hamba Tuhan, disebut hamba Tuhan, di depan mimbar berkata, kalau lagi susah, oh Anda lagi mengalami ujian supaya apa? Supaya naik? Naik kelas katanya, naik level. Ya Pak ya, naik level, waduh. Dulu nggak ngerti saya, dulu dikatain gitu saya terima aja. Karena apa? Pengalaman latar belakang saya yang dari kecil sampai besar, saya harus berupaya supaya mendapatkan sesuatu, itu yang menjadi pola pikir saya sehingga waktu orang menjawab membawa ayat ini kepada saya begitu aja langsung telan aja mentah-mentah. Padahal coba Anda pikir, kalau Anda naik kelas, kira-kira pelajaran dari SD, kelas 1 lebih berat mana? Kelas 1 apa kelas 5? Kelas 5 lebih berat. Begitu selesai SD masuk SMP mana yang lebih berat? SD apa SMP? Begitu selesai SMP mana lebih berat? SMP atau SMA? Selesai SMA S1 lebih berat SMA atau S1? S2, S3. Artinya pelajarannya semakin berat, betul? Level ujian Anda semakin hari semakin berat di dalam Tuhan. Matenglah kita babak belur, bonyok kita. Ya Pak ya? Kalau Anda naik level di dalam Tuhan itu karena Anda mengalami ujian dulu baru bisa naik level. Anda babak belur semua. Nggak akan pernah bisa. Nah ini saya mau bawa kita ke kenapa ayat 2 Korintus 4, ayat 17 ini membawa seakan-akan kita berpikir, iya ya saya tuh harus menderita loh. Kenapa? Karena kemuliaan kekal lagi menunggu tuh. Ya nggak apa-apalah, nerimolah. Makanya banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Saya sebut sekali lagi hamba-hamba Tuhan ya, biar Anda dan saya ingat nanti saya akan punya istilah yang berbeda di belakang nanti. Itu bahkan mau rela menderita, melayani di kampung-kampung, di desa-desa. Yang hidupnya bahkan berkekurangan. Kenapa? Karena pengharapan kemuliaan kekal katanya. Maaf, saya bukannya menyinggung semua hal seperti itu, tapi saya mau membuka Anda dan saya punya paradigma yang berbeda. Untuk melihat kepada ayat ini dengan paradigma yang berbeda. Ya, kita balik aja dulu ke 2 Korintus 4 ayat 17 sekali lagi kita tampilkan. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan yang apa? Saya Alkitab saya salah apa enggak? Coba ya. Sebab penderitaan ringan apa berat? Jadi penderitaan yang Anda alami hari-hari ini ringan apa berat? Yes. Bapak bercanda aja. Ringan, saya udah babak belur nih Pak. Kalau bisa bunuh diri nih. Kondisi yang sekarang seperti ini. Kalau diizinkan bunuh diri Pak. Kalau nggak bunuh diri minimal bunuh orang lain lah. Misalnya seperti itu. Karena apa? Tekanannya begitu berat. Tetapi ayatnya mengatakan ringan. Kenapa ringan? Nanti kita kupas ya. Kita baca dulu ayatnya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi ada dua hal yang kita lihat di sini. Satu, penderitaan yang ringan. Yang kedua, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan ringan, kemuliaan kekal. Ya, 2 poin yang kita coba sharekan hari ini. Nah, untuk masuk ke sana, kita buka dulu yuk, kitab Kejadian 3 ayat 17.
Kejadian 3 ayat 17 berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka, ini lagi negur siapa ini Tuhan? Lagi negur? Adam. Adam yang ditegur ya. Karena Adam makan buah yang dikatakan jangan makan ya. Jadi saya ulangin. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka yang salah siapa? Adam. Tapi Tuhan katakan maka terkutuklah, bukan Adam. Ya. Supaya kita ngeh dulu nih di sini. Ayat ini sedang berkata, maka terkutuklah tanah, bukan Adam. Yang bikin salah siapa? Yang dikutuk siapa? Tanah. Maka terkutuklah tanah, bukan Adam. Ya, saya lanjut. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18 dan 19 saya tambahkan untuk supaya lebih mendramatisir aja. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Stop dulu ayat 18, saya agak curious di sini. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, itu kita udah tahu. Anda kalau lihat tanah kosong, Anda tinggalkan. 2 minggu kemudian datang dari tanah yang tadinya bersih, penuh semak sekarang. Betul? Nggak ditanam-tanamin, semak langsung tumbuh. Itu sudah hukumnya ternyata. Dan tumbuh-tumbuhan di padang yang akan menjadi makananmu. Ternyata dulu tumbuh-tumbuhan itu bukan jadi makanan manusia loh. Ternyata dulu makanan kita apa? Bukan tumbuhan. Saya sih nangkapnya daging ini. Ya. Domba yang dipotong lah, jadi persembahan. Ini makan daging loh kita dulu. Tapi karena tanah dikutuk lalu kita makan. Oke, intermezzo aja. Lanjut, ayat ke-19. Dengan berpeluh engkau akan cari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan menjadi debu. Ayat ini sedang berkata bahwa tanah dikutuk. Dengan susah payah engkau akan mencari makananmu, ya. Semak duri akan tumbuh, segala macam. Jadi susah payah. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Saya bilang the fallen world. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh, di mana tanah sudah dikutuk. Sehingga tidak bisa tidak, Anda hidup di dalam dunia yang penuh dengan satu masalah demi masalah, demi masalah, demi masalah, demi masalah. Anda hidup dari satu problem demi problem, demi problem, demi problem. Saya mau katakan saya juga kadang-kadang mengalami suatu problem ya. Saya pikir Tuhan, aduh kalau ini selesai enak banget loh Tuhan. Lega deh rasanya gitu ya. Begitu masalah ini selesai, kira-kira lega gak? Leganya cuma 1 hari. Hari kedua masalah lain nongol lagi. Masalah lain nongol lagi, selesai datang lagi. Selesai datang lagi. Anda pernah ke pantai dan ngelihat ombak? Jebur, betul? Ombaknya datang, hantam bibir pantai. Mau lautnya surut kek, mau lautnya masang kek, ombaknya tetap datang. Kira-kira siang hari doang ya ombaknya atau 24 jam? 24 jam. Kira-kira cuman hari Senin sampai Sabtu aja ya yang ombaknya, Minggu enggak? Atau selamanya? Mau pagi, mau siang, mau sore, mau jam berapapun, tengah malam, tengah pagi, laut tidak peduli. Mau kentongan keberapa dia tidak peduli. Di bibir pantai itu ada bangunan, gak ada bangunan, ada siapapun dia tidak mau tahu. Jebur. Jebur. Kadang-kadang ombaknya ganas. Tapi minimal jebur. Tetap ada ombak. Betul? Itulah ombak dalam kehidupan kita. Masalah demi masalah tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Seperti ombak yang menghantam bibir pantai. Jangan pernah Anda berharap, wah saya nih kalau sudah selesai masalah ini, wah,
Saya kalau sudah bisa mendapatkan uang 2 miliar, saya hidup tenang. No, Anda punya masalah lain lagi. Saya punya 10 miliar, saya tenang rasanya. Itu pikiran Anda. Orang yang punya duit triliunan aja masih bermasalah sampai hari ini. Punya masalah sendiri masing-masing. Jangan pernah berpikir, waktu saya punya rumah kecil, kalau saya punya rumah besar enak deh. Punya rumah besar masalah tetap ada. Saya punya rumah ini cukup besar. Kalau punya rumah 3 rasanya enak kayak teman saya sana punya rumah 3. Punya rumah 10 pun Anda tetap punya masalah. Punya mobil yang semewah apapun Anda tetap punya masalah. Semua kita tidak pernah lepas dari masalah. Karena kita hidup di dalam dunia yang jatuh ini. Jadi saya sengaja ngomong ini untuk kita bawa kepada ayat ini. Untuk kita bisa mengerti bahwa kenapa Anda dan saya sering mengalami masalah-masalah tidak enak. Nggak nyaman. Tapi ayat berkata penderitaan ini ringan. Kenapa bisa ringan? Inilah berita ajaibnya. Inilah berita kabar baiknya. Inilah berita yang paling menggembirakan kita. Yesus 2000 tahun yang lalu sudah menyelesaikan itu semua. Ada amin. Dia datang, tadi lagunya, dia datang. Nanti tolong siapkan lagu yang ketiga tadi ya. Wow, ini gak janjian. Lagunya dahsyat itu. Dia datang untuk menebus dosa kita segala macam. Tapi intinya saya mau bilang bahwa 2000 tahun yang lalu. Pada saat awal. Jadi rencana Tuhan datang 2000 tahun yang lalu bukan mendadak. Rencana Tuhan datang 2000 tahun yang lalu bukan ujuk-ujuk. Ngerti gak sih bahasa ujuk-ujuk? Ujuk-ujuk bahasa mana sih? Bahasa Jawa atau bahasa Betawi ya? Betawi ya. Jadi itu bukan ujuk-ujuk gitu loh. Rencana Tuhan itu sudah dari awal. Dia sudah persiapkan dirinya. Cuman dia perlu memberitahu kepada kita bahwa Adam tanpa Tuhan gagal. Sekali lagi, dia perlu menunjukkan kepada kita bahwa Adam tanpa Tuhan gagal. Tetapi ada Tuhan di dalam Anda dan saya itu akan menjadi berhasil. Ada amin. Itu Tuhan mau tunjukkan, oleh sebab itu dia perlu datang ke muka bumi, dia lahir sebagai manusia, dia menjalani kehidupan yang baik, yang gak berdaya, yang siap-siap dibunuh sama siapa? Kaisar saat itu, si Herodes, ya aduh ini pelajaran sekolah minggu nih, ini guru sekolah minggu gak ada yang bantuin nih. Herodes. Yang mau bunuh, mendata, mensensus, anak di bawah sekian tahun dibunuh semua. Dia bayi yang gak berdaya terpaksa dibawa lari, melarikan diri kemana guru sekolah minggu? Ke Mesir. Ini ngetes atau saya gak lupa, saya gak ngerti, ini rahasia kita aja. Artinya dibawa ke Mesir, melarikan diri ke Mesir. Aman baru pulang. Yesus loh itu. Dia lahir dalam keadaan tidak berdaya. Bukankah sama dengan Anda dan saya yang gak berdaya jadi manusia ini, daging dalam daging ini kita benar-benar gak berdaya. Dia mau nunjukkan kepada Anda dan saya, dia lahir, dia ada pada saat itu. Dia terpaksa lari diri ke Mesir, pulang, dia jadi manusia, dia belajar hidup jadi manusia. Mungkin diomelin, bantu bapaknya bikin kerajinan kayu. Mungkin tangannya ketusuk duri kayu. Kepukul pahat, kena luka oleh pahat. Orang tukang pahat pasti, orang tukang kayu pasti pernah alamin itu semua. Anda yang gak pernah jadi tukang kayu gak tahu. Saya kebetulan SMP dulu pernah pelajaran bikin di pahat kecil dibikin bentuk-bentuk ya dari kayu ya. Kita beli kayu lunak terus kita bentuk-bentuk gitu. Waduh tangan babak belur juga tuh. Luka, entah kena pukul palu kecilnya, entah kena pisaunya. Entah nanti serpihan kayu yang masuk ke kuku, aduh sakit banget. Saya percaya dia alami itu semua. Ada amin. Bikin salah, diomelin bapaknya. Bantu ibunya karena dia lahir dari keluarga yang bukan di istana yang tinggal perintah. Dia alamin itu semua. Bahkan pada saat dia melayani sejak umur 30, sesaat dieluk-elukan, sesaat dia sudah dimaki-maki orang.
Masuk kota Yerusalem, wah hosana bagi anak Daud, daun palem dipasang, keledai yang belum pernah bawa beban dipakai untuk dia masuk. Tapi berapa hari kemudian, katanya engkau anak Daud, katanya engkau Tuhan, mana buktikan. Dia dihukum, apa yang bisa dia lakukan? Dia dikhianatin, muridnya bubar semua. Kondisi kacau semua. Petrus yang katanya, mati pun aku lakukan. Begitu tanya, engkau temannya dia. Yang lagi diadili di rumah imam besar, Kayafas. Oh enggak kenal, bahkan bersumpah serapah. Pernah enggak Anda ngalamin teman yang enggak ngakuin Anda sebagai teman? Bahkan waktu ditanya, enggak, kamu temannya. Memaki-maki, keluar kata-kata sumpah serapah. Sakit enggak Anda dibayangkan punya teman yang seperti itu? Punya sahabat dekat yang seperti itu, sakit enggak? Yesus alamin itu semua. Yesus mengalami itu semua. Dihina, dicambuk, diludah. Bahkan dia ngangkat salib. Mestinya Yesus yang gak punya salib, diangkat salib. Sampai dia sendiri secara manusiawi roboh. Akhirnya Simon yang disuruh bantu angkat salib dia. Naik ke atas kayu salib, dia gak punya dosa tapi dia disalib. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Ada amin. Berita baiknya 2000 tahun lalu dia sudah selesaikan yang dikutuk di tanah itu. Berita baik yang lainnya adalah hari-hari ini kalau Anda mengalami masalah, Anda bilang cerita sama teman, cerita sama orang tua. Mungkin gak ada yang bisa mengerti betul-betul perasaan Anda, tapi Yesus yang sudah mengalami manusia. Tetapi Yesus yang mengalami kehidupan manusia ini, waktu Anda punya masalah, waktu Anda mengalami penderitaan, dalam tanda kutip ini, waktu Anda datang kepada dia, atau Anda mau buka telinga dengar, Tuhan Yesus sedang berkata, anakku, aku tahu apa yang engkau alami. Anakku, aku tahu, aku mengerti perasaanmu. Aku tahu sakit yang engkau rasakan itu. Aku tahu perih yang engkau derita itu. Aku mengerti beban yang begitu berat yang ada di atas punggungmu itu. Aku tahu semua itu, Tuhan bilang. Aku mengerti karena aku melaluinya. Dia adalah Tuhan yang mengalami itu semua sehingga dia bisa berkata, aku tahu apa yang kau alami. Ada amin. Dia bukan Allah yang gak tahu, dia bukan Allah yang gak mengerti. Tapi dia Allah yang sungguh mengerti akan setiap kondisi Anda. Jadi bisa percayalah Anda hari-hari ini. Dia mau katakan bahwa aku mengerti isi hatimu. Aku mengerti perasaanmu. Aku mengerti sakitmu. Aku tahu bebanmu. Dan dia mau katakan, aku selesaikan itu semua di atas kayu salib. Ada amin. Makanya ayatnya berkata penderitaan itu ringan. Kenapa bisa ringan? Anda bisa lihat waktu rasul-rasul Paulus, rasul-rasul Tuhan, waktu dia naik ke atas kayu salib, bubar kan, murid-muridnya entah kemana-mana, bubar itu semua. Tapi waktu turun Roh Kudus, begitu sukacita karena menikmati Tuhan yang ada di dalam mereka, mengerti Tuhan yang ada di dalam mereka. Saat itu dengan berani mereka berkata kemana-mana. Mereka tahu penderitaan menunggu, mereka tahu orang-orang Farisi dan Saduki siap merajam mereka. Penderitaan yang mereka tahu, itu mereka berani lakukan dengan sukacita. Ada amin. Kita, siapa yang di sini mau pilih menderita? Oh enggak ada angkat tangan, puji Tuhan. Saya juga enggak mau. Siapa sih yang mau menderita? Enggak mau kok. Kalau bisa enggak menderita, tapi itu kan masalah datang sendiri. Betul? Emang kita undang-undang, ayo masalah datang. Kan enggak. Masalah datang dengan sendirinya. Tapi ini rasul-rasul, dia tahu masalah menunggu di depan. Mereka ngelihat Stefanus dirajam. Ada amin. Stefanus mati dirajam. Dia mati aja bahkan dalam keadaan sukacita. Mereka melihat resiko yang ada. Tapi apa mereka lakukan? Dengan sukacita mereka lakukan. Amin. Kenapa? Penderitaannya jadi kecil. Itu yang dimaksudkan penderitaan kecil. Kalau Anda mengerti. Kalau Anda tahu bahwa ada Yesus di dalam Anda.
menjadi masalah yang berbeda kalau kita tidak mengerti bahwa Yesus ada di dalam, sehingga menjadi berat. Kita yang nanggung, kita yang tahan. Yesus bilang, aku mau ambil bebanmu. Tunggu Tuhan, aku kuat Tuhan. Nah itu tanpa sadar sering kita begitu. Sehingga hasilnya apa? Kita babak belur. Sehingga hasilnya apa? Kita kecewa. Sehingga hasilnya apa? Pengharapan pribadi kita tuh gak tercapai. Saya hari-hari ini mau serahkan semua sama Tuhan. Saya punya masalah, saya maunya penyelesaiannya A. Saya bekerja untuk menyelesaikan A. Tapi kalau hasilnya B, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Dan saya dengan sukacita menerima hasil B. Saya tidak pernah lagi mau memaksakan apa maunya saya. Saya maunya penyelesaian A. Kerja, planning, keras. Bukan kerja biasa ya, kerja keras. Kerja peras otak, peras tenaga kata orang gitu. Untuk ke A gitu loh. Karena saya tahu secara logika saya kalau mau ke A ya hasilnya begini. Tapi ternyata Tuhan membuat result B. Saya sukacita aja terima. Saya nggak kecewa lagi. Oh itu maunya Tuhan ya sudah. Kalau kita mengerti ada Tuhan di dalam kita yang mau melakukan itu semua. Saya cuma mau bilang, itulah yang disebut penderitaan ringan. Ada amin. Jangan lagi kita berpikir bahwa penderitaan itu berat. Kita hidup dalam dunia yang jatuh, masalah selalu ada, silih berganti, tidak pernah habis. Tetapi ada Tuhan di dalam Anda. Ada amin. Ya, saya lanjutkan yuk, 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9 yuk. 2 Korintus 4 ayat 7. Ini luar biasa. Tetapi harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat. Ini saya suka sekali. Dan beberapa kali dalam beberapa kesempatan saya selalu bawa ayat ini ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ada harta yang kami punya dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu kita. Saya. Ada amin. Bejana tanah liat itu adalah bejana yang enggak berarti. Bukan bejana porselen. Bukan bejana keramik, bukan bejana perunggu, bukan bejana kuningan. Jadi di zamannya Yesus, bejana itu dibedakan fungsi-fungsinya berdasarkan materialnya. Kalau bejana tembaga, kuningan itu pasti untuk ditaruh di tempat pesta. Saya nggak tahu apakah untuk minum atau untuk apa. Perunggu mungkin untuk cuci tangan. Tapi kalau bejana tanah liat itu yang paling rendah. Artinya, saya adalah bejana tanah liat. Anda adalah bejana tanah liat. Tapi punya harta di dalamnya. Ada amin. Harta itu siapa? Yesus. Oke, lanjut. Tapi harta ini kami punyai atau Yesus yang kami punyai di dalam bejana tanah liat ini yang gak berharga ini supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ada amin. Dari Tuhan, bukan kita. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas. Pak itu saya itu. Mungkin ya, itu saya Pak. Saya ke sana salah, ke sini salah, depan salah. Oh ditindas di mana-mana rasanya. Namun tidak karena ada Yesus di dalam Anda. Amin. Kami habis akal Pak. Tuh mau kerja gimana lagi ya Pak ya. Ini kayaknya nggak mungkin, itu kayaknya nggak mungkin. Ya aduh, saya tuh mesti gimana lagi Pak? Habis akal. Tapi tidak putus asa. Lanjut ayat 9. Kami dianiaya bahkan. Namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan. Dihempaskan tuh dibanting begini kali ya. Dihempaskan namun tidak. Artinya ayat ini sedang berkata, mungkin Anda seperti itu hari-hari ini. Mungkin Anda punya penderitaan yang menurut Anda seperti itu. Padahal kalau Anda mengerti Tuhan yang di dalam Anda, ini semua menjadi ringan. Tetapi sekalipun kalau Anda dan saya belum bisa menangkap keseluruhan pewahyuan ini, bagaimana ringan. Ayat ini sedang berkata, sekalipun engkau dianiaya, enggak tinggal sendirian. Sekalipun engkau dihempaskan, tidak binasa. Sekalipun engkau habis akal, tapi tidak putus asa. Kenapa?
ada Yesus yang menolong saya. Saya udah gak tahu mau pikir apa lagi. Saya udah gak ngerti Tuhan mesti bergerak kemana lagi. Mau jalan keluar, kayaknya saya harus kerja supaya bisa menghasilkan. Tetapi sekarang ini gak ada lapangan pekerjaan. Saya juga gak punya modal kalau mau kerja sendiri. Habis akal saya ya. Tapi tidak putus asa. Hatinya tetap ringan. Ada Yesus yang pasti akan memberikan jalan keluar. Tidak berusaha dengan ngoyo sendirian, tapi percaya kepada Tuhan. Pada saat Anda ringan, Anda akan lihat, ternyata ada jalannya di sini, ada jalannya di situ. Dan Anda akan terkagum-kagum dengan hasil karya Tuhan. Ada amin. Ya, nah, itu yang mau saya sampaikan. Sekali lagi, bejana di dalam saya. Bejana di dalam saya, harta di dalam saya, harta di dalam Anda. Jangan pernah berpikir, nah ini ya, jangan pernah berpikir bahwa Anda diberi kekuatan. Jangan pernah berpikir bahwa Anda dikuatkan. Itu dulu saya. Saya berpikir saya kuat. Kenapa? Ya Yesus yang kasih saya kekuatan. Yang gagah siapa? Kalau Yesus kasih saya kekuatan, yang gagah siapa nantinya? Saya, bukan Yesus. Makanya ayatnya jelas berkata, coba tampilkan sekali lagi. 2 Korintus 4 ayat ke-7-nya. Harta di dalam saya nggak ada apa-apanya. Saya nggak ada harganya. Saya cuma bejana wadah tanah liat yang tidak ada nilainya. Yang mungkin orang lihat tendang pun nggak apa-apa, dibuang saja pun nggak apa-apa. Bahkan dibuang nggak ada yang mau pungut. Tapi harta di dalam saya yang ajaib. Ada amin. Itu yang saya mau coba berulang-ulang sampaikan. Dulu saya berpikir Tuhan memberikan saya kekuatan. Jadi saya kuat kemana-mana. Ayo, mana beban? Ayo saya angkat. Tuhan kasih. Nih saya angkat. Hari ini saya bilang, aduh saya nggak bisa. Tapi Tuhan, ayo. Tuhan yang angkat, bukan saya. Ada amin. Jadi kita mesti bedakan tipis bedanya. Dan kalau Anda salah pengertian, Anda akan lari kepada penderitaan yang ringan itu nggak bisa Anda dapatkan. Kalau Anda merasa bahwa Anda dikuatkan, Anda diteguhkan, Anda diberi kekuatan sama Tuhan, penderitaan yang ringan itu Anda nggak akan bisa dapatkan. Karena apa? Karena Anda yang ngalami. Tadi saya cerita, SD pelajarannya berapa berat? SMP berapa berat? S1 berapa berat? S2, S3, S3 selesai masih ada profesor. Waduh nggak nyampe deh. Boro-boro. S2, S3, es krim aja lah kalau saya. Atau es teler sama Pak Ridwan tuh seneng tuh. Jadi bukan masalah hebat-hebatnya saya. Bukan masalah S1, S2 hebat-hebatnya. Enggak ada. Bahkan saya hari ini mau berkata bukan hebat-hebatnya. Pak Benny lebih hebat loh dari saya secara rohani. Kenapa? Dia udah di atas mimbar. Dia udah nyampein khotbah kemana-mana. Saya mah di sini aja. Bukan saya yang hebat. Anda dan saya sama. Nilainya di mata manusia sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tetapi yang luar biasa, Anda dan saya punya nilai yang luar biasa di mata Tuhan. Ada amin. Oleh sebab itu dia mau datang, dia mau selamatkan Anda. Orang yang dikasih, dicintainya itu. Ada amin. Tidak peduli siapapun Anda. Tidak peduli status sosial apapun Anda. Tidak peduli berapa tinggi pun IQ Anda. Tidak peduli berapa, kalau orang mau bilang ketidaknormalan Anda, terserahlah kamu mau sebut seperti apa. Tetapi Anda semua berharga di mata Tuhan. Ada amin. Oleh sebab itu dia mau datang, dia mau hidup di dalam Anda. Mau membuktikan bahwa Adam yang diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri, itu pun gagal kalau tidak ada Tuhan di dalam dia. Anda dan saya hari-hari ini adalah pribadi yang luar biasa. Kenapa? Ada Tuhan di dalam Anda dan saya. Ada amin. Yang tak pernah tinggalkan, yang tak pernah lagi abandon gitu ya. Dia selalu ada. Setiap saat, setiap waktu, 24 jam. Maka kalau ombak yang tadi saya cerita 24 jam dalam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun, dia juga sama, Allah yang tak pernah tinggalkan Anda. Amin. Dialah yang selalu menahan ombaknya. Kalau Anda mau kasih dia tahan. Yang jadi masalah kita sering tahan sendiri.
Itu yang saya coba bawakan, supaya kita semua mengerti apa yang saya mau maksud dengan penderitaan. Sekali lagi, dunia tidak pernah selesai saat ini. Anda hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Tanah sudah dikutuk, Tuhan tidak angkat kutukannya. Tanah terkutuk, mencari dengan peluh, tetapi yang luar biasa, Anda dan saya orang yang dikasihinya, Dia datang untuk menyelesaikan itu semua, sehingga sekalipun itu tanah terkutuk, buat orang yang di luar Tuhan, iya. Buat Anda yang di dalam Tuhan, itu menjadi ringan. Ada amin. Tapi sekali lagi, jangan pernah mau lagi percaya bahwa Anda dibikin kuat sama Tuhan. Tapi Tuhan yang kuat di dalam Anda. Jangan pernah lagi, seperti tadi, coba kita, sebentar lagu yang keempat tadi coba teksnya, lagu keempat. Lagu keempat, saya baca waktu saya menyanyikan lagu keempat, bukan yang ini ya. Coba terus ayat selanjutnya saya agak lupa nih. Lagu yang ketiga tadi apa ya? Yes, lagu ketiga aja coba tampilkan. Nah, oke. Lagu ketiga ini dikatakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Dulu, saya nyanyi ini dengan spirit paradigma yang berbeda dengan dulu. Dulu saya nyanyi, ayo masalah datang, aku diberi kuasa, injak masalahnya. Karena saya anggap musuh itu masalah. Jadi saya diberi kuasa untuk injak. Dulu saya pikirnya begitu. Saya dulu menyanyikan dengan paradigma yang seperti itu. Hari-hari ini saya menyanyikannya dengan paradigma yang berbeda. Saya hari-hari ini punya paradigma yang berpikir begini. Aku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Musuh apa? Musuh diriku sendiri. Musuh yang musuh diriku ini adalah mau mengembangkan bahwa aku yang hebat. Aku yang gagah karena diberi kekuatan Tuhan. Jadi kalau ada masalah, hei sini aku injak, aku yang injak. Oh, bukan. Saya hari-hari ini menyanyikan ini, menaikkan pujian ini dengan paradigma yang berkata, Tuhan aku diberi kuasa untuk menaklukkan pola pikirku yang mau mengagungkan diriku. Jadi musuh diriku itu yang kuinjak sekarang. Lanjut ayat berikutnya. Kupakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku. Siapa lawanku? Bukan masalah. Masalah itu selalu ada. Tadi kita udah bahas. Ombak tuh gak pernah selesai, selalu datang. Kadang kecil, kadang besar, tergantung musim. Tergantung bulan purnama. Intinya kadang kecil, kadang besar, kadang ganas. Kadang lebih tenang. Tetapi setenang apapun tetap ada ombak. Jadi kita gak pernah bisa membuang itu masalah, tetapi yang ada bila Allah bersama saya, lawanku saya, yang egonya saya, yang hebatnya saya itu yang saya mau lawan. Sehingga saya bisa melihat masalah-masalah ini, masalah, ya memang harus ada masalah, saya nggak pusing dengan masalah, saya nggak bilang bahwa saya kalau bisa menghindar masalah. Atau Anda dulu yang tadi saya cerita bahwa saya ini mau sekolahin anak nggak bisa. Waduh kalau saya punya duit banyak enak kali ya bisa sekolahin anak di sekolah yang impian saya. Pada saat Anda mencapai level itu tetap masalah lain akan tetap ada. Tetap problem tetap ada. Jadi jangan Anda pusing dengan masalah. Itu tetap ada dengan sendirinya. Kadang kecil kadang besar terserah dia. Tetapi kalau Anda punya kuasa untuk mengerti bahwa diri Anda gak ada apa-apa. Tuhan di dalam Anda yang maju. Wow beres. Ada amin. Penderitaan menjadi penderitaan ringan. Amin. Katakan penderitaan ringan. Haleluya. Nah, dahsyat ya Tuhan ya. Nanti coba saya kasih satu contoh kehidupan nyata. Dan contoh yang saya mau bawakan ini bukan contoh gereja. Tapi contoh aplikasi di dunia nanti ya. Oke, hal yang kedua kita mau bahas apa? Kemuliaan kekal ya. Yang tadi yang pertama kan penderitaan yang ringan. Yang kemudian yang kedua, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Dulu, sekali lagi, dulu.
Dulu waktu kita baca ayat ini kita berpikir, aduh aku sekarang dulu dah menderita begini begitu nggak apa-apa. Nanti tuh kemuliaanku kekal. Kalau aku sudah di surga. Ya Pak ya, ayat ini sedang bercerita itu kan. Tangkapannya kita kan begitu kan. Nggak apa-apa deh aku menderita sekarang. Nanti di surga kan aku punya kemuliaan kekal. Ya saya pernah dengar, aduh kamu lagi bangun rumah nih, kalau lagi begini rumahmu nanti gede loh di surga. Kalau kamu nggak begini rumahmu kecil, ya dulu gitu. Saya pernah jawab gini, bahkan jika rumah saya itu bentuknya cuma kayak kandang ayam, tetapi kan di surga sudah sukacitanya sama. Nggak pusing saya mau rumah yang segede apa. Emang rumah gede terus bisa ngapain? Emang Anda yang saat ini punya rumah 3 lantai, emang setiap hari lantai 1, lantai 2, lantai 3 Anda nikmatin sekian jam? Pagi pergi kerja, katakanlah kamar di lantai 2, pagi mandi ke dapur, pergi kerja. Pulang sudah capek, paling di ruang tamu, ruang dapur makan selesai masuk kamar. Lantai 3 didatangin kamar anaknya? Enggak. Lantai 3 kita bikin. Tempat untuk makan-makan misalnya. Kalau ada apa-apa nanti kita bisa di atas. Iya setahun sekali. Natalan, hari lainnya sibuk kerja, apalagi pandemi gini nggak boleh undang orang gitu kan, 2 tahun udah nggak pernah dipakai. Gitu. Jadi, aduh, betapa sia-sianya kita ya pola pikir kita ya. Nah, jadi saya mau bilang kemuliaan kekal, kita pikir dulu kita pikir nanti waktu saya mati di surga itulah kemuliaan kekal. Salah nggak? Nggak salah. Cuman saya mau tambahkan satu perspektif baru lagi. Kemuliaan kekal itu sudah pasti. Tapi tahukah Anda ini maksud dengan kemuliaan kekal itu juga saat-saat ini. Hari-hari ini. Kalau Anda bisa mulai mengerti Yesus yang menjadi kekuatan Anda. Lalu pada saat Anda mulai bisa mengerti penderitaan yang datang silih berganti kepada Anda itu adalah penderitaan yang ringan. Maka Anda mulai melihat satu masalah demi masalah lain diselesaikan Tuhan dengan yang ajaib. Anda mulai mengerti bukan saya yang hebat. Anda mulai mengerti bukan karena kepintaranku menyelesaikan masalah ini. Anda mulai tahu bukan karena uangku yang menyelesaikan masalah ini. Anda mulai tahu bukan karena networkku yang menyelesaikan ini. Tapi Anda mulai melihat di dalam setiap penyelesaian masalah itu, Tuhan ajaib loh. Anda mulai melihat setiap masalah, Tuhan dahsyat. Orang lain mungkin melihat, hebat dia. Otaknya hebat, duitnya hebat, networknya hebat. Ya, memang talentanya luar biasa. Orang lain boleh melihat seperti itu. Tapi Anda yang mengerti, Anda dan Tuhan yang tahu, ini bukan aku. Jelas ini bukan aku. Sekalipun aku punya kemampuan, tapi aku tahu ini Tuhan. Ada amin. Nah pada saat itu Anda sudah mulai melihat, dahsyat Tuhan Yesusku. Masalah lain lagi, dahsyat Tuhan Yesusku. Ada problem lain lagi, selesai. Tuhan memang luar biasa. Yesusku gak pernah tinggalkan. Yesus punya cara yang unik, yang ajaib. Yang gak pernah aku pikirkan, masalahnya selesai. Ada, amin. Saya pernah punya satu project. Habisin duitnya udah banyak, buat saya banyak sekali. Buat saya banyak sekali. Demi project itu apapun saya maksudnya melihat keuntungan yang bisa dapat begitu besar. Apapun saya coba lakukan. Ya, nggak ada uang. Cari uangnya gimana caranya. Mungkin kalau orang lain yang punya aset, jual aset dulu. Kurang lebih seperti itu, bayar harga. Ya, pinjem dulu untuk mengongkosin project ini. Sampai ke titik mau finish, saya mulai melihat kayaknya saya gagal ini. Apa yang saya lakukan? Ada orang yang ngotot, rakus, tetap jalankan. Kalau saya begitu melihat seperti itu, saya seperti Tuhan bicara, sudah kamu lakukan dengan cara kamu sudah cukup sampai sana. Saya berhenti. Teman saya bilang, nggak nanggung Ben, lu udah habis duit segini banyak nih. Tambah lagi aja lah, kita sikat aja. Sorry, kalau Anda mau sikat silakan. Saya tinggalkan. Saya cukup sampai sini. Saya nggak mau.
Habis nggak duit itu? Habis. Sia-sia nggak sampai sekarang? Sampai sekarang sia-sia. Udah 10 bulan. Terbukti sia-sianya saya. Tetapi puji Tuhannya. 4 bulan yang lalu saya dengar, proyek itu kacau balau. Bahkan mulai disidik, diperiksa. Sama yang berwenang. Wah, saya bilang, Tuhan memang kau baik sekali. Kita kalau melihat, bisa melihat segala sesuatu itu Tuhan yang bekerja. Bahkan di dalam sepertinya otak kita kegagalan, itu adalah keberhasilan Tuhan. Ada amin. Pertamanya saya kecewa dong, secara manusiawi. Tapi hari ini saya bilang Tuhan yang dahsyat. Tapi saat itu saya kecewa cuma sesaat, lalu saya pikir, kalau Tuhan yang menentukan, aku angkat tangan. Aku pasrah, aku ikut maunya Tuhan. Dan saya tidak ada sakit hati, tidak ada seperti kecewa. Saya rilis aja, Anda dan saya. Mungkin banyak yang sudah tahu lah. Saya bukan orang yang punya duit banyak kok. Duit segitu tuh luar biasa buat saya. Tapi herannya saya bisa begitu gampang rilis. Ya sudah, duit bisa dicari. Tuhan kalau mau memberkatin aku, duit segitu pun pasti gampang Tuhan berikan. Ada amin. Lalu terbukti sekarang kacau. Jadi saya bukannya mensyukurin orang lain, bukan. Saya cuma mensyukurin diri saya. Puji Tuhan, aku jadi orang yang bisa, ya mau terima-terimaan Tuhan ambil alih. Coba enggak? Apa enggak saya tambah bonyok itu? Enggak tambah babak belur saya. Ya, jadi kalau satu masalah demi masalah Anda lewatin dengan pengertian yang Tuhan di dalam saya, bukan saya yang hebat, Anda akan mulai melihat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan satu, kemuliaan Tuhan dinyatakan lagi, kemuliaan Tuhan dinyatakan lagi, kemuliaan Tuhan dinyatakan lagi. Dan Anda bisa bersyukur senantiasa sama Tuhan. Ada amin. Puji Tuhan, ya nggak apa-apa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Itu yang saya mau coba sharingkan kepada Anda dan saya hari-hari ini. Bahwa penderitaan yang mendatangkan kemuliaan. Penderitaannya ringan. Ada amin. Karena ada Tuhan di dalam Anda. Ya, dan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Itu benar Bu, tapi bukan cuma nanti. Kemuliaan itu juga bahkan hari-hari ini. Ada amin. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang menyelesaikan persoalan kita. Bahkan kita bisa menjadi mulut untuk Tuhan ngomong ke orang lain. Maaf, mungkin seperti apa yang saya alami waktu saya bagikan seperti ini. Saya tidak punya maksud menjadi orang hebat. Tapi Tuhan bisa pakai pengalaman saya untuk di-sharingkan dan ada yang diberkatin. Tapi itu bukan tujuan saya. Maaf, ada orang yang berpikir, wah kesaksian saya ini dipakai nih, saya hebat nih dipakai Tuhan untuk memberkatin orang lain. No, bukan. Tuhan yang mau memberkatin Anda, bukan saya. Ada amin. Cerita apa yang saya dapat ini adalah pengalaman saya bersama Tuhan. Dan saya sharing ini untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memberkatin Anda. Tetapi Anda diberkatin Tuhan sendiri. Ada amin. Bukan oleh saya. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi jangan lagi pernah merasa Anda hebat, Anda kuat, dan Anda dipakai Tuhan luar biasa. Saya dong, khotbah di atas mimbar, saya ini dipakai Tuhan luar biasa. No, bahkan orang pinggir jalan itu bisa memberkati kalau Tuhan mau pakai dia. Ada amin. Tuhan bilang, batu pun bisa aku pakai untuk memuji Tuhan kalau Tuhan mau. Jadi jangan pernah Anda bangga dengan diri Anda. Anda itu bejana tanah liat. Hartanya yang ada di dalam. Itu yang saya coba tanamkan berulang-ulang di setiap sharingnya saya. Saya bisa membagikan seperti ini. Apakah saya 100% mengerti dan menjalankannya? Saya mau bilang sama Anda enggak juga. Karena apa? Karena latar belakang saya dari mulai lahir, sampai umur 55 hari ini, saya tuh selalu punya pengalaman kehidupan manusia di dalam dunia yang sudah jatuh ini. Sehingga sedikit-sedikit kita selalu berbalik ke sana. Sedikit-sedikit pola pikir kita selalu kembali ke kerja keras dapat hasil. Mau sesuatu harus bayar. Oleh sebab itu berita kabar baik. Kasih karunia yang gratis daripada Tuhan. Dengan segala-galanya, ya kan? Ada ayatnya dikatakan kalau anaknya aja diberikan kepada kita, apalagi yang lain. Nah, itu segala-galanya diberikan kepada Anda dan saya. Otak kita kadang-kadang susah untuk terimanya. Saya kalau hari ini bisa share seperti ini, saya juga mau mengatakan bahwa tidak 24 jam, tidak setiap saat, tidak di dalam setiap masalah, saya punya sikap yang seperti ini. Tapi puji Tuhannya sesudah saya
mengalami dengan latar belakang sayang itu, saya cepat sekali. Semakin hari semakin cepat. Dulu mungkin lewat seminggu baru, kenapa saya berpikir begitu? Saya kan mengerti sudah. Tapi terefek ke bawah itu nggak pernah bisa seketika. Dulu mungkin seminggu, mungkin sekarang jadi 3 hari, mungkin jadi sehari, mungkin jadi 1 jam. Saya nggak tahu kapan saya bisa cepat. Tapi apakah itu tuntutan Tuhan untuk seketika Anda mengerti semua? Tuhan mengasihi Anda tanpa syarat. Ada amin. Mau setahun baru ngerti. Udah dapet nih pengertiannya gitu ya. Tapi dalam menghadapi kehidupan nyata, setahun baru bisa, sebulan baru bisa, seminggu baru bisa. Nggak peduli. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Ada amin. Dia tidak memaksa, tidak menuntut. Karena dia mengasihi apa adanya setiap Anda dan saya. Amin ya. Wow, itu saya coba bagikan seperti itu. Jadi bisa nggak Anda bayangkan? Kalau kita bisa rest, kita bisa berserah ya. Dan dia sudah menyelesaikan sama kita semua masalah. Benar loh, hidup kita itu nyaman loh di dalam Tuhan. Benar, saya mau katakan hidup kita itu ringan, nyaman di dalam Tuhan. Tapi tentunya latar belakang kita ini yang terus mempengaruhi kita. Ya, latar belakang kita ya, gue kalau nggak kerja kan nggak bisa. Gue kalau nggak olahraga, kapan perut gue kempes, ya Pak ya. Kalau gue makan banyak terus, nggak olahraga, kapan perut saya kempes. Itu melatar belakangin kita itu. Sehingga kita berpraktek seperti itu di dalam setiap situasi kita. Nggak usah dipusingkan. Jangan pusingkan dengan hal itu. Lebih baik kita fokus kepada bagaimana apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan bereskan, dan apa yang hari-hari ini dia lakukan dalam hidup kita. Kita berjalan dengan itu, Anda akan melihat satu kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan. Amin ya. Nah, oke, haleluya, beri pujian buat Tuhan. Nah, saya coba cerita satu, semalam nih, ini pas malam ini, saya semalam nonton satu film. Film ini kisah nyata, film ini menceritakan, saya sampai tertarik nonton itu film. Padahal saya suka F1 ya, itu waktunya berbarengan. Sampai last minute baru saya pindah ke F1. Tapi itu film bagus, membukakan pengertian saya. Maka saya bilang bukan cuma kita yang berdiri di atas mimbar, bukan cuma label-label pendeta, label pastor, label-label ketua label-label aktivis yang bisa Tuhan pakai untuk menyatakan suaranya, tetapi apapun bisa Tuhan pakai. Saya semalam lihat filmnya, nonton film buatan manusia, filmnya kisah nyata, perjuangan manusia, tapi saya dapat pewahyuan Tuhan. Tuhan bisa pakai. Ada amin. Nah, jadi gini, film ini bercerita pada tahun 80-an, tim voli nasional, timnas voli wanita Cina, mereka nggak pernah menang, tahun 80-an itu mereka menang dan terus tahun 80 dia menang lawan tim Jepang yang favorit banget. Nah, habis itu 5 tahun berturut-turut mereka menang. Tetapi yang luar biasanya dia ceritain itu bagaimana perjuangan tim bola voli itu melatih dirinya, sebegitu kejamnya mereka melatih dirinya. Kejam sekali. Satu hari bisa latihannya itu lebih daripada 12 jam. Dan dia melatihnya misalkan smash, tukang tahan smash ya, hantam mama bola, dipukul, sampai dia jatuh kan, nahan kan ke lantai ya, lutut lah, betis lah untuk nahan lantai. Itu sampai babak belur, memar, tetap aja mereka jalankan. Bisa Anda bayangkan, saya nonton itu sampai, wow, begitu kerasnya perjuangan hidup mereka itu bisa menghasilkan juara dunia. Sama kan dengan konsep dunia yang mengajarkan Anda kerja keras baru bisa dapat hasil. Benar, itu contoh benar gitu loh. Tetapi jadi ada satu pemain angkatan muda dia yang luar biasa, yang menjadi menonjol banget dan dialah yang memimpin tim mereka itu 5 tahun berturut-turut menang. Sesudah itu dia pensiun dari pemain nasional, dia pergi ke Amerika dan di sana dia belajar sekolah melatih, lalu dia menjadi pelatih tim nasional wanita Amerika Serikat.
Tahun 2008, Olimpiade Beijing yang terkenal itu, yang bikin, yang terkenal apa dia punya stadion yang luar biasa besar itu, ketemu tim Amerika sama tim Cina. Dan tim Amerika menang. Wanita ini yang tadinya pentolan di tim Cina, 5 tahun juara berturut-turut, menjadi pelatih di Amerika, timnya menang. Selisih 1 poin saja. Hebat kan? Dia menjadi pelatih. Lalu akhirnya dia juga sedih, temannya juga, karena ini kan tim kan teman dia juga, pelatihnya bekas teman dia. Akhirnya sedih, akhirnya nggak tahu gimana, dia disuruh melatih di Cina. Dia lepaskan ke ketua pelatih di Amerika, dia balik ke Cina, dia melatih. Nah waktu dia melatih di Cina, sekarang metodenya udah beda. Pelatihannya sistem modern, bla 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 segala macam. Tetapi yang luar biasa waktu dia masuk, ada tim inti. Tim intinya itu pemain inti daripada tim itu ada sekitar 8 apa 9 orang tim intinya. Lalu dia mulai tambah tim kan, tambah. Karena saya mau ada 30 orang supaya bisa rotasi, dia bilang ya sistem dia lah, bla bla bla. Tetapi apa yang terjadi? Sesudah dia melatih dalam waktu nggak berapa lama, prestasinya nggak terlalu bagus, dia melihat semua, lalu tim intinya itu mengundurkan diri 3 atau 4 orang. Wah, komite olahraga mereka langsung kaget, kenapa ini mengundurkan diri? Dan dia tidak ngomong banyak dengan orang-orang itu. Orang pikir dia yang memecat orang-orang pemain inti ini. Tapi tahu nggak ternyata dia bilang apa? Dia tanya di dalam satu sesi terakhir, bertanya sama tim-tim itu, saya kan kasih kuesioner, minat Anda apa, bla 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 segala macam Anda sudah jawab. Cuman satu pertanyaan saya yang banyak sekali Anda tidak jawab, dia bilang. Apa? Apakah Anda mencintai bola voli? Gak ada yang jawab. Lalu mendadak ada satu orang angkat tangan, ternyata dia pemain intinya. Saya tidak mencintai bola voli. Andalah yang pertama kali bertanya kepada saya, apakah saya mencintai bola voli apa enggak. Jadi saya tidak mencintai bola voli. Oleh sebab itu hari ini juga saya mengundurkan diri. Dan berturut-turut 3-4 orang mengundurkan diri. Kenapa? Karena ternyata mereka tuh enggak cinta sama bola voli. Mereka cuma mungkin dilihat pelatih, lihat orang tua, lihat teman, lihat guru. Kamu punya bakat loh, bagus. Dipaksa untuk berlatih sehingga bahkan menjadi pemain inti. Bayangkan pemain inti timnas. Tapi dia tidak cinta sama bola voli itu. Akhirnya mengundurkan diri. Yang saya mau bahas di sini adalah ini film mengajarkan kepada saya. Makanya saya tadi katakan di awal bahwa hamba Tuhan itu terminologi seperti itu hari-hari ini saya berubah menjadi anak Tuhan. Saya sudah tidak mau lagi dengan hamba. Hamba itu berkonotasi melakukan sesuatu karena ada paksaan, ya. Ada ketidakbebasan untuk melakukan sesuatu sehingga terpaksa melakukannya. Itu hamba. Ada suatu kondisi yang memaksa saya melakukannya. Sama dengan tim bola voli Cina tahun 2000-an, 2008 itu. Mereka terpaksa karena didorong orang tua, didorong teman, didorong guru untuk melakukan permainan itu. Yang notabene dia tidak cintain. Jadi sebenarnya dia melakukannya dengan terpaksa. Bukan dengan sungguh hati dia mengasihinya. Hamba Tuhan banyak yang berkonotasi, enggak semua. Cuman maksud saya istilah hamba Tuhan itu berkonotasi ke sana. Tapi kalau istilah anak, tentu berbeda. Waktu kita jadi anak kita lihat, anak saya, waktu saya naik gunung gitu ya, hiking. Kami ada guide, ada apa. Saya jalan. Begitu berjalan di pendakian yang kritikal, anak-anak saya, apalagi kalau lagi dengan istri saya bareng, anak-anak saya itu tidak pernah tinggalkan kami. Dia selalu, walaupun dia sebentar ke atas tapi dia siap, dia tunggu, dia lihat. Dan kalau dia tahu kondisi saya lagi cedera, anak saya nggak pernah tinggalkan saya. Salah satu pasti nemenin saya. Sampai top turun ditemenin. Padahal anak muda kepengennya cepat. Tapi dia nggak pernah tinggalkan. Bulan April kemarin saya barusan naik Gunung Semeru, saya naik. Karena saya tetap naik, anak saya yang nomor 3, yang nomor 1 nemenin teman-temannya, yang nomor 3 ngelihat saya naik sendiri sama guide, dia nggak tinggalkan, dia sama. Tek-tok, 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 tek-tok. Kami yang pertama sampai di atas. Sekalipun dia tahu saya kuat, tapi dia nggak tinggalkan.
Kami sampai di atas, top selesai. Ya, mereka lama sekali naik, kita turun, ya turunlah. Kami turun, tuk, 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 tuk. Turun sebentar mereka naik, yang rombongan lain kan. Dia bilang, "Pak, udah ya turun gampang ya." "Iya, saya tinggalin ya." Dia nyebrang, dia ikut mereka naik lagi. Bayangkan, hatinya sebenarnya kemana? Kalau kepengen kebanggaan dia, egoisme dia maunya sama teman-teman dia. Tapi dia tinggalkan itu. Dia datang, "Saya paksa nggak? Kalau guide yang nemenin saya, iya karena saya bayar. Lu nggak nemenin gue, lu nggak gue bayar." Itulah hamba. Anak saya nggak saya suruh-suruh dia temenin. Kenapa? Mengasihi saya. Ada amin. Anda dan saya sengaja bawa cerita film itu untuk membawakan. Nggak cuma mimbar ini Tuhan bisa memberikan pewahyuan buat Anda. Film itu bawa pewahyuan buat saya. Luar biasa, Tuhan ini dahsyat, saya bilang. Ini membawa saya untuk mengerti bahwa beda hamba dengan beda anak. Beda dipaksa dengan beda dicintai. Kalau kita mengerti Tuhan mengasihi kita, kita menangkap itu. Dan kita tahu kalau saya dikasih Tuhan gak mungkin saya ditinggal sendirian. Ada amin? Itu pokok yang paling kuat yang tidak pernah boleh lagi kita lupakan. Kalau aku dicintain Tuhan, mungkinkah aku ditinggalkan? Kalau aku disayang Tuhan, mungkinkah aku dibiarin Tuhan menderita? Enggak kan? Problemnya, lalu kenapa saya menderita Pak? Karena kamu gak mau Tuhan yang pegang beban itu. Tanpa sadar kita sering mau angkat-angkat sendiri. Tanpa sadar kita sering merasa kita kuat. Maka sangat berbahaya sekali kalau Anda hari-hari ini merasa Anda dikuatkan. Bukan cuma Anda kuat sendiri, tapi bahkan dikuatkan itu pun sangat berbahaya. Karena konsepnya adalah Tuhan kasih kekuatan, Tuhan duduk diam, aku yang kuat. Itu bukan konsepnya lagi hari-hari ini. Ada amin. Saya pernah berikan contoh, pernah lihat mobil off-road. Mobil off-road itu mobil jeep kurang lebih yang masuk hutan, turun lembah gitu ya. Itu setiap saat tuh mobilnya bisa, karena posisi gunung lembah miring, nanjak itu bisa guling gitu ya, bisa guling. Mereka siap dengan itu, kenapa? Mereka di dalam pasangin besi-besi, ya kan? Nah, ada bedanya. Saya dapat pewahyuan juga dari sana. Ada bedanya, pasang besi di dalam dengan pasang besi yang di luar. Pasang besi di dalam lebih indah. Orang nggak tahu kalau di luaran bahwa di dalam ada besi. Ya kan? Sehingga dia, wah gagah banget lah. Tidak mengurangi kegagahan mobil yang dia bawa. Persis sama. Kalau Anda berpikir bahwa Tuhan yang memberi Anda kekuatan dan Anda yang tampil gagah. Waktu mobil itu terguling, waktu Anda dan saya ketemu masalah yang babak belur, luar apa dalam? Besi dalam yang penopang yang kokohnya Tuhan itu mah tetap aja. Tapi pintunya, mungkin kacanya, mungkin bempernya, babak belur. Tapi kalau besinya yang di luar, nggak gagah sih, kurang gagahnya itu mobil, rada aneh gitu. Tapi kalau dia terguling, yang kena batu, yang kena cadas, yang kena lembah-lembah yang miring itu besinya. Pintu di dalamnya masih tetap anteng-anteng. Anda di dalam tetap anteng-anteng. Amin. Nah ini yang saya coba mau bagikan bahwa bukan Anda, kalau Anda mau coba-coba kuat, Anda babak belur lah. Ya, ombak nggak pernah berhenti, suatu saat Anda pasti babak belur. Mungkin Anda merasa hari ini kuat, tapi tiba saatnya Anda akan babak belur. Tapi kalau Anda mulai mengerti bahwa Tuhan yang di dalam Anda yang kuat. Wow. Ya, luar biasa ya. Yuk saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian yang nomor 3 yuk. Saya undang, Pak Yoktan. Ada singer kita, yuk. Gimana lagunya tadi? Ya. Haleluya Yesus. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia,
Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Ingat, kita menyanyikan lagu ini dengan paradigma yang sudah berbeda ya. Jangan kita berpikir dengan paradigma saya yang hebat, saya akan injak musuh. Ada amin. Tapi kita mulai dengan paradigma saya mau injak keegoisan saya. Saya mau injak apa yang membuat diri saya bangga. Saya mau injak apa yang merasa diri saya hebat. Tapi saya mau memuliakan, meninggikan. Dialah yang luar biasa. Amin. Ya, naik satu ya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Oh Yesus. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus Raja, segala raja. Amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau begitu dahsyat. Engkau Allah yang mempunyai alam semesta. Tapi Engkau melihat kami bagaikan harta yang tak ternilai itu. Sehingga Kau rela datang dalam bentuk kemanusiaan yang tanpa daya. Bahkan Kau mati buat kami di atas kayu salib. Tapi Engkau juga hidup kembali. Untuk bisa hidup di dalam kami. Sehingga hari-hari ini kami tahu. Kami gak pernah ditinggalkan. Hari-hari ini kami mengerti Engkau ada di dalam kami.
Dan kami tahu kemanapun kaki kami melangkah, dimanapun kami pergi, Yesus di dalam kami. Oh haleluya, haleluya Yesus. Begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Begitu besar kasih-Mu akan setiap kami ini. Sehingga Engkau bahkan mau hidup di dalam kami. Kau sedang mau mengajar setiap kami. Kau sedang mau membukakan mata setiap kami. Bahwa begitu besar cinta-Mu bagi kami sehingga Engkau menyelesaikan satu demi satu, demi satu, demi satu, demi satu. Apapun yang kami jalanin hari-hari ini. Wow, terima kasih Tuhan. Biarlah kemuliaan yang-Mu terus yang kami naikkan dan kami pujikan. Biarlah kemuliaan yang-Mu terus yang kami boleh lihat dan lihat dalam setiap perkara dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu satu hal. Allahku yang dahsyat. Allahku yang begitu mengasihiku. Enggak pernah tinggalkanku. Haleluya Bapa, anak-Mu selesai berkata-kata. Agar kami tahu pewahyuan-Mu sendiri, hikmat-Mu sendiri yang akan membukakan setiap kami. Perkataan manusia terbatas, logika manusia terbatas, bahkan apa yang bisa disampaikan pun terbatas. Tapi Allah yang tak terbatas itu ada di dalam kami untuk membukakan buat setiap kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami siang hari ini. Kami selesai siang hari ini Tuhan. Tapi Engkau gak pernah selesai dengan kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya sebentar lagi buat setiap kita yang siap untuk pulang, kita angkat tangan bersama-sama. Oh terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap kami, Engkau memberkati setiap kami, Engkau menganugerahkan hikmat dan cinta membuat setiap kami. Tak pernah habis-habisnya. Oh setiap kami terima cinta kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita katakan bersama-sama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari Minggu. Haleluya, amin.